Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman sigap dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Ardiana Karina Mutiara Sari ditemani oleh rekan saya Raisa Hawila Salsabila. Kami dari staf seksi bank KPPN Pekanbaru menjumpai Anda dalam acara Umi Talk, podcast KPPN Pekanbaru edisi Apa Kata Mereka Meraih Mimpi bersama Ultramikro. Kayaknya masih ada yang ditunggu-tunggu oleh teman sigap ya. Coba deh pantun dulu boleh kali ya. Silakan Mbak Raisa. Oke. Meraih mimpi bersama Umi, Cakep. dijamin gak akan kecewa. Artinya Sudah jumpa Pak Salahuddin di sini. Kita punya bintang tamu istimewa. senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kita berhasil menghadirkan tamu istimewa, seorang kreditur UMI yang biasa kita kenal sebagai penyalur pembiayaan UMI yang berhasil dan luar biasa. Selamat datang Bapak Salahuddin. Bagaimana kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah, sehat Mbak Karina. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bapak sudah mau berkunjung ke studio kami. Ada pepatah bilang nih Pak, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, boleh dipersilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri kepada teman sigap di sana terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Karina. Halo semuanya teman sigap. Saya Muhammad Salahuddin, bisa dipanggil Salahuddin, sebagai Kepala Cabang Kantor Kampar, dan bertepatan kantor kami juga termasuk sebagai kreditur UMI dari Lembaga Penyalur Koperasi PT Bahana Arta Ventura KSPS BMT UGT Sidogiri. Maaf nih Mbak Karina, untuk sekarang nama koperasi kami sudah dirubah menjadi BMT UGT Nusantara. Nah, ini bukan karena kita mau mempunyai nama ibu kota Nusantara, tapi ini karena keinginan dari pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri yang sebelumnya menjabat sebagai Dewan Syariah di koperasi kami. Beliau menginginkan sekiranya koperasi kita ini bisa tambah melesat jauh hingga se-Nusantara. Begitu tutur beliau, Mbak Karina. Alhamdulillah, saya adalah termasuk Kepala Cabang BMT Kampar, membawahi cabang Pekanbaru dan juga cabang Rengat. Yang sore hari ini akan bersama dengan Anda semua ngobrol sore terkait pembiayaan ultramikro. Saya menjabat sebagai Kepala Cabang kurang lebih sudah 7 tahun dan mulai menjadi karyawan sejak 2012. Sejak berdirinya kantor Kampar hingga saat ini. Dan alhamdulillah, insya Allah pada tahun 2017 yang lalu kantor Pekanbaru menerima dana UMI, dan awal sebelumnya yang kami terima hanya dikasih 50 juta oleh kantor pusat KSPS BMT UGT Nusantara. Sekarang sudah mencapai hampir 200 juta yang sudah kami kelola hingga terakhir tahun 2022 ini. Dan di sini sudah bisa dilihat kalau kantor Kampar mungkin oleh kantor pusat sudah dipercaya untuk menyalurkan dana UMI, dan insya Allah dana UMI yang kita salurkan sudah cukup bagus dan sesuai yang diharapkan oleh kantor pusat BMT UGT Nusantara yang ada di kota Pasuruan. Baik, terima kasih Pak Salahuddin. Nah, pada episode UMI Talk kali ini kita akan mengupas tuntas terkait pembiayaan UMI serta menilik perihal kisah sukses kreditur UMI yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bicara tentang UMI nih Sa, mungkin kita langsung aja kali ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih apa sih UMI itu kepada teman-teman sigap? Oke, terima kasih Karina. Jadi
Pembiayaan ultramikro itu merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Dan UMI sendiri memberikan fasilitas pembiayaan maksimal 20 juta per nasabah dan disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank. Nah, pemerintah sendiri menunjuk Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah sebagai Coordinated Fund pembiayaan UMI, dan pembiayaan UMI sendiri disalurkan melalui LKBB. Saat ini lembaga yang menyalurkan pembiayaan UMI antara lain PT Pegadaian, PT Bahana Arta Vertura, serta PT PNM. Nah, sumber pendanaan UMI sendiri berasal dari APBN, kontribusi pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga keuangan, baik domestik maupun global. Nah, teman sigap, jadi kita sudah tahu kan apa itu pembiayaan UMI. Tadi Mbak Raisa menyebutkan yang namanya LKBB. LKBB ini adalah lembaga keuangan bukan bank yang bertugas sebagai penyalur pembiayaan UMI. Kebetulan kalau di Pekanbaru itu sendiri sudah tersedia nih semua lembaga keuangan bukan bank, yakni mulai dari PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, sampai dengan PT Bahana Arta Ventura. Nah, Bapak Solahuddin sendiri ini adalah sebagai salah satu pihak penyalur dari PT Bahana Arta Ventura, KSPS BMT UGT Nusantara, Cabang Kampar, Kota Pekanbaru. Nah, sebelum lanjut nih Karina, kita di sini sebenarnya ngobrol-ngobrol biasa aja ya, karena kita juga ditemani sama cemilan dari produk UMI sendiri. Seperti itu. Mantap. Oke Raisa. Nah, tapi Pak, mungkin teman sigap masih bingung nih terkait lembaga-lembaga tadi ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sendiri apa itu sih KSPS BMT UGT Nusantara kepada teman-teman sigap. Baik, sedikit saya jelaskan mengenai lembaga yang kami kelola, Koperasi BMT atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan BMT UGT Nusantara. Jadi di sini kita bergerak di bidang pinjam dan pembiayaan. Jadi kenapa beda di antara pinjam dan pembiayaan? Yang pasti jelas beda karena di kami kalau namanya pinjam itu lebih diperuntukkan untuk hutang atau dalam kategori konsumtif. Ya. Namun jika yang dimaksud dengan pembiayaan ini untuk produktif, seperti halnya untuk usaha dan juga seperti halnya pembiayaan UMI atau usaha ultramikro yang kita kelola ini. Kemudian dalam visi misi kali ini, yaitu visi misi kita adalah mantap. Nah, pakai B ya, bukan pakai P. Dalam artian kami ingin menjadi koperasi yang amanah. Nah, man-nya itu adalah amanah, T-nya itu adalah tangguh atau T-nya itu tangguh, B-nya adalah bermartabat. Sedangkan misi kami adalah mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri, karena kita adalah kebanyakan karyawannya adalah dari santri yang jebolan dari pondok pesantren atau bisa dibilang juga lulusan S3, selalu sarungan saja. Selalu sarungan saja. Betul. S3. Kemudian nomor 2 adalah menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Yang ketiga, menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan. 4, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota. Yang kelima, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi. Yang 6, memberikan khidmat kepada anggota dan umat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat. Oke, terima kasih Pak Solahuddin. Terus saya mau tahu nih Pak, kalau di Kota Pekanbaru itu sendiri, ini kantornya ada di mana saja Pak? Ada berapa cabang? Untuk mungkin? kantor kami di Riau ya, ini ada 3 yang kami kelola. Yang pertama ada di Kota Pekanbaru, yaitu di Jalan Purwodadi nomor 7, Kelurahan Sidomulyo, Sidomulyo Barat ya, bukan Sidomulyo saja, tapi itu Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Kemudian yang di Kampar itu berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, Kelurahan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Yang terakhir yaitu ada di Kabupaten Indragiri Hulu, bertepatan di Kota Rengat di Jalan Sultan.
Oke. atau dekat dengan kantor BSI, ya, Bank Syariah Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, BMT UGT sendiri ini menyediakan produk, jasa, atau program apa saja ya Pak? Tentunya terkait dengan pembiayaan UMI, dan lalu sumber dananya bagaimana Pak? Sesuai nama bendera kami yaitu KSPPS, yang pasti kami melakukan simpan, pinjam, dan pembiayaan. Produk kami yang khusus simpanan yang kami kelola mulai dari produk tabungan umum yang bisa dijemput setiap hari tabungannya, kemudian juga tabungan MDA berjangka plus atau seperti halnya deposit kalau di lembaga yang lain. Kemudian ada tabungan berjangka saja. Kemudian ada tabungan kurban. Ya, berarti ada barangkali ya, ini sih barangkali dari anggota kita yang mau berkurban itu bisa nitip atau tabungannya bisa dibuka di kita dan diisi setiap hari walaupun 10.000, insya Allah bisa berkurban. Kemudian untuk tabungan yang lain ada tabungan hari raya Idul Fitri. Kemudian ada tabungan untuk haji ataupun umroh. Terus untuk produk pembiayaan juga cukup banyak variannya, Mbak Aisyah dan Mbak siapa namanya tadi? Mbak Karina. Saya agak lupa, mohon maaf. Ada pembiayaan UGT MUB atau modal usaha barokah. Itu banyak ya jenisnya. Usaha barokah itu bisa yang jualan, yang seperti halnya ternak dan seterusnya. Kemudian ada UGT UMI, dan ini sudah menjadi produk kami karena kita diberikan mandat ataupun diberikan kepercayaan untuk menyalurkan UMI. Ada salah satu keunggulan kami yang ada saat ini yaitu mobile UGT, transaksi mudah, aman, yang ada dalam genggaman. Di situ banyak fitur di dalamnya seperti halnya mobile banking pada umumnya. Gitu. Oke, baik. Nah, itu teman sigap. Tadi ada yang namanya UGT mobile ya Pak? Betul. Bisa di-download ya Pak? Ya, bisa di-download di Play Store. Sementara ini kalau untuk di App Store atau di iOS ya, itu belum ada. Mohon maaf ya bagi pengguna iOS. Jadi sekarang masih tahap pengembangan. Berarti debitur bisa pakai mobile UGT itu juga ya Pak? Sangat bisa. Itu gunanya untuk mengecek mutasi, saldo tabungan, kemudian juga saldo pembiayaan. Mantap. Berarti lebih mudah dan cepat nih harusnya nih ya Pak. Siap. Pembiayaan UMI. Betul sekali. Nah, ini ada sebenarnya ini pertanyaan yang sering ditanya-tanya nih Pak sama teman sigap. Sebenarnya di BMT UGT Nusantara ini suku bunganya untuk pembiayaan ultramikro itu kisaran berapa nih Pak? Besarannya? Baik, karena kita juga adalah koperasi syariah dan ini kita juga jarang menyampaikan atau tidak menyampaikan mengenai suku bunga ya, karena juga sangat sensitif bagi masyarakat yang mengenal dengan koperasi syariah. Untuk pembiayaan ultramikro di kita ini tergantung dengan kesepakatan antara debitur dan kita sebagai kreditur. Ada semacam negosiasi seperti halnya dalam akad jual beli atau murabahah. Jadi sehingga di situ kita bisa negosiasi antar anggota atau antar debitur, tidak terpaku dengan margin atau suku bunga yang ditetapkan. Baik. Oh gitu Pak. Jadi ada negosiasi ya. Oke. Kalau di Kota Pekanbaru sendiri nih Pak, mayoritas debitur itu usahanya apa? Terus saya tambahin lagi ya Pak. Terus pinjamannya itu rata-rata juga berapa Pak? Mereka ambil plafonnya. Ya. Terima kasih. Tadi saya belum menyinggung mengenai siapa saja yang penerima UMI ya. Jadi di sana ada penerima UMI itu karena kita fokus ke orang yang punya usaha, yang terutama di pasar ya, mulai dari pasar pagi Harengga, kemudian pasar Selasa Panam dan pasar Purwodadi. Jadi semua dan rata-rata itu adalah pedagang ya, dan rata-rata pedagang. Dan untuk mengenai plafon yang diterima oleh mereka itu tergantung dari permintaan ya. Permintaan itu juga kadang kita tidak langsung setujui begitu saja karena kita harus melihat aspek yang lain dari sisi kemampuan bayar, sisi pengembalian ya,
dan juga dari jaminan yang diberikan, kemudian dari kesesuaian usahanya. Kadang-kadang mereka bilang usahanya ini tapi digunakan untuk yang lain. Barangkali khawatir kita adalah penyalahgunaan dalam hal penyaluran itu. Jadi kita harus jeli dan teliti, karena yang dikhawatirkan uangnya ini tidak kembali, itu yang kami hindari gitu. Nah, tentang uangnya tidak kembali itu ya Pak, berarti kalau misalkan debitur itu telat bayar, bagaimana tuh Pak? Nah itu ada sanksinya nggak Pak? Oh gitu ya. Untuk sanksi kita tidak diberlakukan ya, tidak diberlakukan denda, akan tetapi lebih ditekankan untuk bisa menabung setiap hari, sehingga cicilan ataupun kewajiban mereka itu akan terasa ringan. Jadi nanti auto debit melalui rekening tabungannya, begitu. Dan juga kita mengupayakan melakukan pendampingan agar usaha debitur tadi bisa maju. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, ada nggak Pak suatu hal dari BMT UGT Nusantara sendiri yang menjadi pembeda dari lembaga lainnya? Dan apa sih yang membuat debitur UMI itu tertarik untuk melakukan mengikuti program pembiayaan UMI di BMT UGT Nusantara sendiri ini Pak? Ya. Mungkin yang menjadi pembeda dari kami dengan yang lainnya, diantaranya adalah akad yang sesuai dengan prinsip syariat. Kemudian juga tanpa denda tadi dijelaskan di atas. Kemudian juga persyaratan ini lebih simpel dan mudah dibanding dengan tempat lain. Kemudian juga pegawai ramah-ramah, tapi semuanya laki-laki. Tidak ada yang berhijab ya. Jadi kalau karyawan BMT itu dilarang berhijab. Jadi ini ada kontroversi ya. Karena apa? Karena mayoritas karyawannya adalah laki-laki. Masa laki-laki mau berhijab? Dan juga proses cepat, kemudian angsuran bisa dijemput di tempat usaha debitur. Kemudian prinsip lembaga kita sampai ke masyarakat. Jadi kita fokus ke ultra mikro dan usaha kecil menengah. Oke, mantap sekali ya Pak. Tadi Pak, Bapak menyebutkan soal pendampingan nih Pak. Nah biasanya dari BMT UGT Nusantara sendiri pendampingannya seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak kepada kami? Ya, untuk pendampingannya itu dilakukan oleh karyawan kita bagian lapangan, itu yang paling pokok ya, karena juga mereka yang setiap hari ke lapangan atau ke pasar. Kemudian ketika nanti ada ditemukan usahanya yang kurang begitu bagus, atau kemarin juga seperti halnya ada pandemi, jadi kita dari tim atasan itu juga harus turun untuk berupaya negosiasi dan juga mengupayakan anggota ini biar usahanya jalan kembali dengan cara bagaimana. Yang penting usaha anggota tadi bisa jalan kembali dan angsurannya bisa lancar lagi. Itu. Jadi memberikan motivasi, arahan, dan apa usaha-usaha yang peluang untuk maju pada waktu itu. Oke, baik. Masuk ke pertanyaan terakhir nih ya Pak. Sebagai penyalur, Bapak sebagai penyalur nih Pak, ada harapan yang paling diinginkan nggak nih Pak untuk pembiayaan ultramikro nih Pak? Untuk kedepannya Bapak ada harapan seperti apa? Harapan kami sebagai penyalur pembiayaan UMI adalah program pembiayaan UMI ini terus berkelanjutan dan kami diberi porsi yang lebih agar kami terus bisa membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Riau ini. Mungkin itu saja sih dari kami harapannya. Nah, teman sigap, dari penjelasan yang disampaikan Pak Salahuddin tadi, kita tahu bahwa prosedur pembiayaan UMI sangatlah mudah. Nah, kita bisa langsung mendatangi outlet lembaga penyalur untuk mengikuti program pembiayaan UMI ini. Nah, besar sekali harapan kami dapat melihat para pelaku usaha UMI semakin besar berkat kerja keras seluruh pihak termasuk para penyalur ya Pak. Dan mari sama-sama kita juga mendukung keberhasilan pembiayaan ultramikro untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Nah, luar biasa sekali. Nah, Bapak, ini yang kami ada sedikit kenang-kenangan dari souvenir UMI. Mohon diterima ya, Pak. Terima kasih Mbak Raisa. Terima kasih Mbak Karina. Sama-sama Bapak. Oke.
Sepertinya kita sudah sampai di akhir penghujung episode Umi Talk kali ini. Untuk teman sigap yang masih memiliki pertanyaan terkait program pembiayaan Umi ini, bisa ditinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau bisa mengikuti kanal media sosial KPPN Pekanbaru untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate. Jangan lupa ikuti episode Umi Talk selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah menonton Umi Talk KPPN Pekanbaru. Sampai jumpa. Meraih mimpi bersama Umi.